kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menolong kami supaya kami dapat mengerti kehendak dan rencana-Mu yang baik bagi kami, sehingga kami mengerti betapa baiknya Tuhan terhadap kehidupan kami, sehingga saat ini adalah yang terbaik bagi kami untuk duduk di bawah kaki, memuji dan memuliakan nama-Mu, karena itu merupakan hal yang sungguh mulia yang Engkau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kami semua, sehingga kami mampu untuk menerima kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Kita akan melihat firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Begitu banyaknya ayat ini, tapi kita akan baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat 4 dulu ya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, tapi kita akan baca ayat 1 sampai ayat 4. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Ya, sampai di sini ayat 5 ya. Saudaraku, sekarang kita akan melihat tema kita tentang pemulihan. Kata pulih itu memiliki arti kembali seperti semula. Pemulihan sebagai proses atau cara perbuatan untuk dipulihkan dari kondisi yang baik kemudian tidak menjadi kondisi yang baik, lalu dirubah lagi kembali kepada kondisi yang semula. Saudaraku sekalian, bisa dipahami juga pemulihan itu berhubungan dengan sakit atau ekonomi atau keuangan. Kalau sakit itu berarti bisa pemulihan fisik atau pemulihan psikis atau kejiwaan dan sebagainya. Nah, pada firman Tuhan saat ini itu Michael mic-nya kok teknologi. Saya harus di-prepare. Pemulihan itu terjadi jika ada iman, ya. Maka pemulihan terhadap Naaman ini adalah pemulihan soal sakit. Dan sekalipun Naaman itu belum melihat kenyataan atau nabi yang ada di Israel,
tapi imannya itu timbul oleh karena berita yang diberikan oleh gadis kecil atau pelayan dari istrinya yang ditangkap ketika gerombolan orang Arab ini mencari atau membawa tawanan kepada Raja Arab ini. Nah, di hadapannya itu iman yang tumbuh itu ingin sembuh oleh karena sakit kusta ini. Nah, sakit kusta ini saudara pada zaman itu adalah sakit yang merupakan sakit yang berbahaya, dan jika orang yang kena sakit kusta itu pastilah suatu saat akan mati oleh sakit kusta itu, karena semakin lama semakin mencengkeram tubuh, dan itu bisa, kalau tangan itu bisa terlepas tulang-tulangnya dan pada akhirnya akan meninggal. Dan di dalam perjanjian lama, kusta ini merupakan simbol dosa yang orang yang kena sakit kusta itu harus diasingkan. Nah, saudaraku, kalau menghadapi seperti ini, Naaman itu memiliki iman yang kuat supaya dia sembuh dari penyakitnya itu. Apakah imannya itu? Imannya yaitu dia menghadap rajanya, bahwa menceritakan kondisi tubuhnya itu bisa disembuhkan kalau harus pergi ke Israel, dan ia membawa surat resmi dari raja. Raja membuat resmi surat untuk dikirimkan kepada Raja Israel. Ia juga tidak pergi dengan menyamar, ya, karena dia panglima perang, kemudian sembunyi, yaudahlah kami malulah nanti kalau datang ketahuan orang. Enggak, justru dia pakai dengan terus terang, dia membawa rombongan yang besar untuk pergi ke Israel. Makanya di Israel pada waktu itu Raja di Israel itu merasa gusar karena ini jelas memancing perang. Bagaimana mungkin saya bisa menyembuhkan sakit kusta? Ya, tapi kemudian raja itu disadarkan ada Nabi Elia yang dipakai Tuhan untuk bisa berbuat mukjizat yang di negeri Israel itu. Ia tidak pergi dengan tangan kosong, tapi dia membawa perbekalan, tapi juga dia membawa hadiah emas, perak, dan sebagainya untuk diberikan kepada raja atau kepada nabi yang akan menyembuhkannya. Jadi imannya sangat kuat, tapi dalam perjalanan itu dia banyak kendala yang dihadapi, dia melakukannya untuk tujuan supaya dia bisa sembuh. Saudaraku sekalian, hendaklah kita punya sikap seperti Panglima Naaman ini. Kita punya iman, tapi iman saja kita kurang. Tapi kalau kita punya iman, harus imannya itu bertindak. Kita harus melakukan sesuatu supaya iman itu bisa menjadi kenyataan. Iman itu bisa berhasil, maka kita harus melakukan perbuatan iman itu. Bukankah iman itu tanpa perbuatan adalah mati? Maka kita seperti iman ini yang dimiliki Naaman, dia bukan hanya sekedar beriman, tapi dia bertindak, dia melakukan dengan baik dan pergi mencari nabi yang bisa menyembuhkan itu. Tapi kita tidak mau melakukan apa yang kita lakukan, ya tidak akan berhasil. Tapi kalau kita punya iman dan kita mau melakukan, pasti itu akan berhasil. Sama dengan orang yang masuk sekolah, itu punya iman tidak? Oh, punya iman. Orang tuanya punya iman. Ayo cepat belajar, dari STK sekarang menjadi SD, dari SD, ayo cepat belajar ya, rajin. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6. Waduh. Jadi paling tidak seperempat umur orang Indonesia itu ada di bangku sekolah. Ya, sudah kelas 6 naik, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Wah, masih nggak puas. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nggak puas juga. Ayo supaya bisa menjadi orang berguna,
menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara dan bagi diri sendiri. Kuliah itu bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 8 tahun. Luar biasa. Punya iman untuk berhasil di masa depan, tapi harus melewati langkah-langkah supaya berhasil. Tapi juga kita jangan lupa, kalau kita punya iman dan kita harus melakukannya bersama dengan Tuhan Yesus, maka itu akan cepat atau lambat pasti akan berhasil apa yang kita lakukan. Saudaraku sekalian, Naaman ini bukan hanya punya iman, tapi juga pemulihan itu bisa terjadi oleh karena ada ketaatan. Kalau tidak ada ketaatan, kita tidak bisa melakukan dengan baik. Saudaraku sekalian, Naaman itu memiliki iman yang kuat. Dia pergi, tapi sampai di sana diperintahkan oleh suruhan Elia. Seharusnya Elia yang datang, yang paling tidak kan bosnya, itu nabinya, tapi ternyata justru pembantunya. Ya, pembantu nabi ini disuruh menghadap kepada Elia. Dan Elia melancarkan anak buahnya untuk menghadap ke Naaman. Saudara sekalian, dari posisi ini kita bisa melihat ketika berhadapan dengan pembantu dari Elia itu, disebutkan ayat 11 sampai ayat 12 di sana disebutkan bahwa Naaman itu berhadapan dengan pembantunya dengan perintah. Kalau Naaman ingin sembuh, mandilah 7 kali di sungai Yordan. Waduh, itu satu hal yang sungguh berat. Karena apa? Menurut firman Tuhan jelas dia katakan Naaman menjadi dosa. Setidak-tidaknya Elia yang datang ke sini kok malah pembantunya, dan pembantunya memerintahkan supaya aku mandi 7 kali di sungai Yordan. Sungai Yordan ini jelas kotor, lebih baik sungai yang ada di Damsyik. Tapi saudaraku, akhirnya dia mau kembali di perjalanan, dikatakan, bukankah Tuhan lebih baik kita cuma mandi aja? Kalau kita disuruh bertempur sampai mati kan Tuhan juga melakukannya. Ya udah, kalau begitu saudaraku, ini perintah Tuhan itu harus ditaati, dan perintah Tuhan itu adalah sungguh baik untuk kebaikan manusia. Begitu juga dengan Naaman masuk ke sungai, sekali dilihat, wah sungainya kotor kayak begini, apa ya sembuh, mandi lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai akhirnya 7 kali. Ketika melihat kondisi 7 kali itu, dikatakan itu penyakitnya sudah sembuh dan kulit wajahnya itu seperti semula, seperti ketika dia belum sakit. Saudaraku sekalian, ini hal ini terjadi oleh karena Naaman mau mentaati perintah Tuhan. Meskipun perintah Tuhan itu kadang-kadang tidak masuk akal kita, kalau Tuhan memerintahkan pasti punya maksud yang baik bagi kehidupan kita. Makanya Naaman itu masuk ke sungai yang kotor itu. Bukankah kita seringkali tidak mentaati perintah Tuhan, dan heran kalau hidup kita tertatih-tatih di dunia ini. Jangan heran kalau kita merasa kita ditinggalkan oleh Tuhan karena lupa mentaati perintah Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku, perintah Tuhan ini sungguh merupakan pertama itu kesulitan yang kita terima. Tapi kalau kita mau melakukan, itu akan berubah menjadi sukacita. Seperti seorang atlet pelari yang begitu susah untuk memenangkan lomba lari itu. Dia harus bekerja keras, dia harus berlatih, dia harus belajar teknik lari, dia harus melakukannya dengan baik sepanjang hari, bahkan sepanjang tahun untuk berlatih. Tapi ketika ada perlombaan terjadi, dia siap melakukannya, dan ketika ada itu dia menjadi juara.
dan juara itu pasti dia akan bersuka-cita oleh karena semua kegiatan yang dia lakukan itu sekarang menjadi berhasil oleh karena dia menang menjadi juara dalam perlombaan itu. Saudaraku sekalian, taatilah firman Tuhan. Kalau kita ingin sukses seperti Naaman ini, maka apapun kondisinya, apapun perintah Tuhan, mari kita lakukan supaya kita mendapat keberhasilan dalam kehidupan ini. Saudaraku sekalian, pemulihan itu terjadi bukan hanya memiliki iman, lalu memiliki ketaatan, tapi juga harus memiliki hati yang rendah hati. Kerendahan hati itu penting juga di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, ketika Naaman itu diberitahukan itu, dia sebenarnya rendah hati juga karena yang menyuruh itu pembantunya, gadis kecil dan pembantu. Dia mau mengikuti. Sebenarnya ini suatu tindakan yang rendah. Tapi juga ketika berhadapan dengan Elia tidak langsung datang, justru pembantunya yang datang. Meskipun dalam hati kecilnya itu dia merasa tidak dihargai, tapi tetap aja dia mau menerima perintah itu. Saudaraku sekalian, ini juga merupakan sikap yang rendah hati. Ia diperintahkan untuk masuk ke sungai Yordan yang kotor. Itu juga memerlukan kerendahan hati yang luar biasa. Sungai Yordan itu terkenal tidak higienis, tidak sehat dibanding sungai Damsyik. Tapi Naaman itu mau melakukannya dengan walaupun awalnya dia terpaksa, tapi pada akhirnya dia melakukannya. Mungkin satu kali dia mandi, waduh kok kayak begini, dua kali kok begini, yang ketiga mungkin sudah biasa, baru ya udahlah mandi aja. Melihat sikap ini sungguh luar biasa. Seorang panglima perang, kalau di Indonesia ini panglima TNI ya. Bisa bayangkan. Dan kalau saya melihat peristiwa Naaman ini, bukankah kita dalam posisi manusia tidak lebih tidak kurang? Kita juga manusia seperti Naaman. Hendaklah kita juga memiliki sikap rendah hati, datang kepada Tuhan supaya Tuhan itu mau menolong dan memberkati kita. Saudaraku sekalian, Petrus itu awalnya tidak rendah hati. Bukankah Petrus itu yang paling tenar ketika Yesus pelayanan? Dia sanggup mati. Siapa yang mau membunuh engkau? Aku duluan. Dia yang paling banyak bicara, mewakili teman-temannya. Dia nampaknya yang paling besar. Tapi ketika Tuhan Yesus menghadapi salib itu, justru yang paling lari duluan itu adalah Petrus. Dan Petrus ditanya seorang wanita, oh bukan, saya bukan muridnya. Ditanya orang kecil, oh bukan. Sampai yang ketiga kalinya mengatakan Yesus itu bukan gurunya, bahkan dia tidak kenal. Itu sikap Petrus. Tapi ketika Petrus mau menyesali sikapnya, mau menerima keadaannya, dia minta ampun, datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati hidup Petrus itu dengan kerendahan hati yang luar biasa. Makanya dipakai oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, justru Petruslah yang menjadi pemimpinnya. Sudah bisa bayangkan, sekali dia merendahkan hatinya, dipakai Tuhan, sekali berkhotbah 3.000 orang percaya kepada Tuhan. Itu berdasarkan kerendahan hati. Tuhan Yesus mau menolong siapapun hari ini. Kalau kita ingin dipulihkan ekonomi kita, kalau kita ingin dipulihkan ekonomi kita, kalau kita ingin dipulihkan ekonomi kita, tidak ada jalan yang lain kecuali datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan itu mau menolong kita, meskipun di situasi pandemi seperti ini, mujizat Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin dipulihkan kesehatan ini,
Tidak ada cara lain, datang kepada Tuhan. Tuhan itu pasti akan menolong dan memberkati kita. Kalau kita ingin sukses di masa depan kita, tidak ada cara yang lain, datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga akan menolong dan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, hendaklah kita mempunyai sikap seperti Naaman. Baiklah, Naaman itu menjadi panutan bagi kita hari ini, bahwa Naaman itu dia orang yang beriman, meskipun dia bukan orang Israel, tapi juga dia memiliki kerendahan hati dan dia mau membuka dirinya untuk dapat diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita hari ini dan memberikan kekuatan yang baru bersama Tuhan untuk melewati masa-masa yang sulit yang kita hadapi ini. Tetaplah kita pegang firman Tuhan, bahwa Tuhan itu akan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi penghiburan bagi kami, supaya kami terus menjadi orang-orang yang sungguh beriman kepada Tuhan, taat kepada-Mu dengan kerendahan hati. Maka Tuhan akan menolong kami dari mara bahaya, dari kesulitan yang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, berkuasa